Masuk kepada syarat wakalah. Idza arafta dan syaratul wakalah ayakuna muwakkil tasihhu bil mubasyaratu ma ukila atau wakala fihi imma bimilkin aw wilayah. Syarat diperbolehkannya wakalah atau mewakilkan, yaitu yang pertama, seorang muwakil, seorang yang memberikan hak perwakilan adalah orang yang boleh untuk melakukan hal tersebut secara langsung pada hal-hal yang sifatnya kepemilikannya atau hak dia sebagai wali. Hak dia sebagai apa? Wali. Seperti contohnya kal abi awil jadi. Kal abi awal jadi. Seperti seorang ayah atau kakek. Ini hak wilayah. Hak bahwa dirinya menjadi seorang wali. Lalu ma'ayu wakilah, bagi keduanya boleh untuk memberikan hak wakalah, hak perwakilan kepada siapa? Kepada siapa saja yang dia kehendaki, selama orang tersebut memenuhi hak untuk melaksanakan wakalah. Fa'in kana la yasih minhu dzalika fala tasihul wakalah. Kalau seseorang tersebut tidak diperbolehkan atau tidak memiliki hak sebagai wali yang memberikan wakalah, maka wakalahnya tidak sah. Seperti wakalah sobi, seorang anak kecil. Tidak mungkin anak kecil menikahkan atau menjadi wali. Dalam sebuah pernikahan, misalkan contohnya, mohon maaf, seorang wanita, dia janda, sudah tidak punya bapak, tidak punya kakek, tidak punya wali. Secara hukum syariat, ketika tidak ada ahli waris dari jihad abwain anak, dari jihad dari jalur bapak ke atas, maka jalurnya anak ke bawah. Nah, ternyata anaknya misalkan masih kecil, maka tidak bisa. Bagaimana bisa seorang anak menikahkan ibunya sendiri? Itu sobi, anak kecil. Atau menikahkan saudarinya, kakaknya, tidak ada keluarga, hanya dua orang bersaudara, laki-laki dan perempuan, atau perempuan dan laki-laki. Kakaknya sudah balik, mau dinikahi orang, tidak punya wali. Siapa ada saudara saya, tapi adiknya masih kecil, maka tidak bisa, dia tidak memiliki hak perwalian, maka tidak bisa memberikan perwakilan. Wala majnun, tidak pula orang gila memiliki hak perwakilan. Wala mar'ah, begitu pula wanita. Wanita tidak bisa menikahkan wanita lain atau bahkan dirinya sendiri. Wala muhrim fi an-nikah, tidak pula seorang muhrim, orang yang sedang melakukan atau dalam keadaan ihram, maka tidak boleh. Nabi SAW melarang saya mungkin wala mungkin al-muhrim, seorang muhrim tidak menikah dan tidak menikahkan, maka tidak boleh. Nah, ketika sobi atau anak kecil, orang gila, perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, tidak bisa melakukan tasarruf, melakukan hal yang tersebut, maka perwakilannya pun tidak sah. Adapun bapak bisa menikahkan anaknya, saudarinya. Seorang bapak bisa menikahkan mereka dan memberikan perwakilan kepada orang lain, maka sah. Jadi perwakilan dalam hal ini ketika dia memiliki hak wilayah, hak sebagai seorang wali. Wali di sini adalah tadi wali dalam nikah misalkan.
Wa kana la yasihu tawkilul fasik, tidak pula atau tidak sah mewakilkan kepada seorang apa? Fasik atau perwakilan seorang fasik. Perwakilan seorang fasik fi tazwij ibnatihi. Jadi seorang mewakilkan kepada seorang fasik untuk menikahkan anaknya. Sedangkan Bapak siapa? Pak Fulan memanggil temannya yang fasik, fasik, saya tidak bisa, saya berhalangan pada hari ini, anak saya mau nikah, sudah dijadwalkan, kamu wakili saya. Itu tidak boleh. Itu tidak apa? Tidak boleh. Fa innahu la yalikaha binafsihi fala yuwakilu kama annal muhrim la yajuzu ayyakila nikahahu fala yuwakilu man yakilu nikahahu bi halil ihram. Dan ini sebagaimana seorang muhrim, dia tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri, maka tidak boleh pula mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan diri. Coba seperti ini, seorang muhrim ini kan tidak boleh nikah. Saya tidak boleh nikah, tidak boleh akad. Ini saja. Kamu saya wakilkan, nikahkan untuk saya. Padahal dia dalam keadaan namanya, maka tidak sah perwakilan yang seperti itu. Kalau wakala man yajidu lahu ba'da tahallul aw wakala salat ada tolak. Akan tetapi kalau dia mewakilkan setelah tahallul kan berarti ihramnya selesai, maka sudah sah. Jadi sudah halal lagi, bukan di dalam ihram tapi sudah. Ini ketika apa? Kita dikaris oleh Allah SWT sedangkan haji atau umrah dalam keadaan ihram, maka tidak boleh nikah. Selesai tahallul baru selesai masa ihramnya sah. Dia mau nikah atau mewakilkan itu. Kalau qala idza tahallaltu faqad waqaftuka fa huwa ta'liq wakalah. Kalau dia mengatakan saya masih ihram nih, nanti kalau saya sudah tahallul, saya wakilkan kepada kamu. Ya. Maka ini disebut dengan taklikul wakalah. Taklikul al-wakalah. Sebagaimana antum yang sudah nikah dulu membaca taklik tolak. Nah, jadi antum setelah nikah langsung mentalak istri antum. Tapi talaknya dengan taklik. Maka tidak dianjurkan. Ini yang buat yang ilmu yang mau nikah, buat ilmu yang belum nikah nanti mau nikah, kalau ditawari sigoh taklik sama naib atau penghulu, maka yaitu pilihan di tangan antum. Kalau dulu saya tidak mau. Ini wasiatnya Saterwan. Kebetulan beliau jadi dosen kami di Kolak ya, pas dapat tolak. Jangan, bagaimana antum setelah nikah langsung mentalak istri antum. Walaupun talaknya bersyarat, tapi itu talak juga. Kapan terjadi talak? Kalau syaratnya terpenuhi. Namanya taklik. Ini taklik wakalah. Nanti kalau saya sudah tahallul, kamu jadi wakil saya. Jadi menikahkan memberikan perwakilan dalam nikah. Tapi saya mengatakan yang demikian pun tidak sah. Yang demikian tidak sah. Bahwa yusytaratu fi sihhatit tawkil sihhatu mubasyaratil muwakkil. Sebagaimana dipersyaratkan dalam sahnya perwakilan, pemberian perwakilan, yaitu sihhatu mubasyaratil muwakkil, sahnya orang yang memberikan perwakilan tersebut untuk melakukan hal tersebut secara langsung. Tadi seperti bapak atau kakek, sah bagi dia untuk menikahkan anaknya secara langsung. Itu syaratnya. Kalau dia tidak bisa melakukan hal tersebut secara langsung, tidak boleh dia memberikan apa? Perwakilan. Maksudnya secara hak boleh dia menikahkan anaknya secara langsung. Kapan seorang tidak bisa menikahkan seseorang secara langsung? Misalkan
kepada adiknya. Selama ada bapak, tidak bisa dia menikahkan apa? Adiknya perempuan. Ketika kita bapak dan kakaknya sudah tidak, tinggal saudaranya. Saudaranya ada dua, yang masing-masing sudah balik semua sudah, ya. Yaitu adik kakaknya diminta belum menikahkan yang laki-laki, yang adiknya yang laki-laki siap untuk boleh kan? Adiknya laki-laki. Kakaknya janda yang mau nikah. Iya. Seperti itu. Yang kakak yang Mau nikah kan janda ini punya saudara laki-laki dua. Nah ini yang kakak yang besar nih ya, yang semua dua itu adiknya laki-laki. Nah, ini adiknya yang kedua ini boleh kan? Walau alam itu nanti bisa menawar, tapi urutan di keluarga maka yang terbesar, dalam sebuah hadis kan anak laki-laki dia menggantikan ayah, seorang anak laki-laki menggantikan peran ayah. Walau saya pernah baca hadis tersebut, tapi teksnya saya lupa. Kurang lebih maknanya anak laki-laki menggantikan peran, maka yang terbesar menjadi wali, menjadi wali bagi yang dibalikan. Kalau contohnya di saudarinya, maka yang laki-laki terbesar di keluarga tersebut. Sama aja. Kadang wakil yustaratu ayyakuna mimman yasimu tasarrufu fihi li nafsihi. Begitu pula tadi persyaratannya orang yang mewakilkan. Sekarang orang yang mendapatkan perwakilan. Kalau tadi yang mewakilkan, yang memberikan mandat, sekarang yang diberi mandat. Maka syaratnya dia harus sah juga melakukan hal tersebut untuk dirinya sendiri. Ya. Sah untuk melakukan hal tersebut untuk dirinya sendiri. Kapan dia tidak sah melakukan untuk dirinya sendiri, maka tidak sah perwakilan tersebut. Contohnya bagaimana? Fala yasihu tawqilu shabi wal majnun wa man fi ma'nahuma ayyuqila aw yatawakkala fil bai'i wasyira. Maka tidak sah perwakilan yang dilakukan untuk seorang anak kecil atau orang gila, atau yang semakna dengan keduanya dalam hal mereka menerima mandat perwakilan dalam hal jual beli. Nah, dulu kita singgung di awal bab jual beli, ya. Anak kecil tidak sah melakukan akad jual beli. Anak kecil tidak sah melakukan akad jual beli. Sebagian ulama, dan kita ambil pendapat mereka, kecuali pada hal-hal yang sifatnya ringan, remeh, beli permen, beli jajan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 itu masih boleh. Tapi kalau sudah 50.000, 100.000 itu anak kecil tidak sah. Apalagi kok sejuta, ya. Apalagi kok berjuta-juta. Kalau hukum asal anak kecil tidak sah. Nah, ketika anak kecil tersebut tidak sah untuk melakukan jual beli untuk dirinya sendiri, maka dia tidak sah menerima mandat perwakilan. Paham ya? Nah, ini orang tua khususnya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sembarangan memberikan wakil kepada anak-anak untuk melakukan akad. Melakukan apaan? Akad jual beli. Ya. Kecuali dia kalau sudah tamyiz paham. Tapi kalau anak-anak belum paham jual beli, pokoknya nih, ambil duit bapaknya 100.000. Ya. Pokoknya itu gak susut. Diakali sama apa? Penjualnya. Kemarin saya lihat video. Anak-anak beli jajan, dikasih uang bapaknya, kemudian apa?
ditipu sama kasirnya. Ditipu sama kasirnya. Setelah bapaknya tahu, ngecek di dilabrak. Ya, mentang-mentang anak kecil. Ya emang nggak boleh, bapaknya juga salah. Ya. Jadi sifatnya remeh dan bapak itu uang besar, maka tidak boleh. Nah, ini saya sering juga kadang mungkin antum ya, ketika naik kendaraan beli bensin, di bensin itu anak-anak seneng harus bayar. Kalau sifatnya dia masih dalam jangkauan orang tua, itu bukan perwakilan, nggak boleh perwakilan nih tentang bayarin bensin 200.000, nah, itu tidak boleh. Kenapa? Anak kecil tidak sah melakukan akad jual beli. Untuk dirinya sendiri tidak boleh, maka menerima perwakilan tidak boleh, tidak sah. Begitu pula orang gila, ya. Begitu pula orang atau yang semakna dengan keduanya. Limtina imubasyaratihima akad li anfusihima, karena mereka tidak sah melakukan akad tersebut untuk diri mereka. Faridoirihima aula wa bimanahuma al-maktub, maka untuk yang selain keduanya itu lebih utama. Seperti contohnya al-maktub, maaf, orang yang idiot, ya. Wal mubarsam atau mubarsim, mubarsam itu yang ada bihisyek di akhiri, ada sesuatu dalam cara dia berpikir, ada setting gitu. Ya. Skizofrenia. Oh enggak, ya mungkin itu sudah tingkat ini. Intinya mikirnya tidak secara normal. Wanaim, orang yang tidur, wal mughma alaihi, orang yang pingsan, dan seorang yang minum sesuatu yang menghilangkan akalnya untuk suatu hajat. Contohnya apa? Minum hal-hal yang menghilangkan akalnya untuk suatu hajat. Minum di sini tanawul, yang mengkonsumsi. Contohnya obat-obatan untuk sebuah hajat, seperti bius. Nah, bius. Masyhur misalnya salah seorang sahabat dulu ketika ingin diamputasi kakinya, minta izin dibius, maka beliau bilang apa? Tidak usah, tapi tinggalkan aku untuk melaksanakan sholat dan lakukan sesuka hati. Maka dia sholat, dia munajat kepada Allah, tidak merasakan apa-apa. Itu tindakan Masya Allah. Intinya apa? Tadi ada sesuatu yang untuk hajat itu diperbolehkan. Maka yang demikian tidak sah melakukan apa? Perwakilan. Nah, yustahna ma idza wukila syakhsun atau waqala syakhsun adan fi quburi nikah mu'atin. Nah, ini permasalahan tambah sahaya. Maka sebagian ulama mengecualikan, ya, kalau mewakilkan kepada hamba sahaya, pada budaknya, budak, nikahkan saya sama itu, ya, lakukan akad, ya, maka sebagian ulama menyebutkan dikecualikan dalam hal ini. Kita berpanjang lebar karena kita tidak mengalami fase ini. Farqun yashtaratu fil wakili an yakuna muayyanan. Syarat selanjutnya, orang yang menerima perwakilan harus orang yang tertentu. Orangnya secara muayyan, spesifik. Kalau qala adintu likulli man arada bai'a dabbati ayyati ahalan yasih. Kalau seorang mengatakan, aku mengizinkan kepada siapapun yang ingin menjual kendaraanku, ya, siapa saja yang mau menjual kendaraanku maka saya izinkan. Maka perwakilan yang demikian tidak boleh. Boleh nanti ketika dia menjadi apa? Menjadi jualan.
sayembara. Dalapan sayembara diperbolehkan. Tapi kalau perwakilan maka tidak diperbolehkan. Maka ini mungkin bisa diucapkan secara umum, tapi belum sah terjadi perwakilan. Kapan menjadi sah? Nanti kalau ada seorang datang, saya jualkan buat antum ya, ya, saya izinkan. Nah itu baru sah. Farqun la yasihu tawkilu fil ibadat al-badaniyah. Tidak sah melakukan perwakilan dalam hal yang sifatnya ibadah badaniyah, ibadah fisik, seperti sholat, ya, seperti sholat. Nah, ini banyak dilakukan sebagian masyarakat kita, ya, yang Allah alam tidak tahu asalnya dari mana. Tapi mereka mengandalkan kias yang tidak dilandaskan pada pendapat ulama yang muktabar atau muktamad. Melakukan sholat diwakilkan, ya, kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Bapaknya gak sholat setahun, ya, maka dibagi, ya, anaknya. Ada yang kemudian diganti dengan kafar. Ini semua ada tuntunannya. Sholat itu adalah bentuk pertanggungjawaban pribadi dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada nas, ya, yang menjelaskan bahwa sholat itu diperbolehkan untuk diwakilkan pada orang. Ada nas yang lain selain sholat seperti puasa, itu diperbolehkan karena Nabi SAW mengizinkan. Ya. Jadi seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya, bahwa orang tuanya masih memiliki hutang puasa, maka Nabi mengajarkan untuk mengganti, ya. Pada Islam waliyuhu badai nubuati ahabu ayyuto. Hendaknya walinya, ahli warisnya, menggantikan puasa untuknya atau membayarkan puasa untuknya. Itu adalah hutang Allah yang lebih berat untuk dibayarkan atau ditunaikan. Jadi hal-hal yang diperbolehkan atau dikecualikan dalam nas-nas teks hadis Nabi SAW, maka itu diperbolehkan. Tapi secara umum itu masalahnya tidak boleh. Karena saya mengatakan di sini di antara maksud dan bid'ah tidak boleh istighfar. Karena maksud dari ibadah badannya itu adalah bentuk ujian, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah seorang itu akan menjadi orang yang taat atau orang yang maksiat? Ya. Bagaimana bisa dia tidak melakukan ketaatan secara sepanjang waktu, kemudian digantikan oleh orang lain dan dia menerima pahala dari apa yang dilakukan orang lain. Ini hukum asal, maka tidak diperbolehkan kecuali apa yang datang teks hadis menjelaskan kebolehannya. Ya. Wa la yahsulu bi fi'lil ghair, yang demikian tidak akan didapatkan dengan tindakan atau amalan orang lain. Wa istata min dzalika masailul hajj, dan dikecualikan dari masalah ini seperti ibadah-ibadah ritual-ritual pada haji. Maka diperbolehkan haji dan umroh, maka diperbolehkan. Kenapa? Ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Ya, seperti hadis syukrumah. Hadis syukrumah. Labbaika hadisnya kita kirim. Labbaik Allahumma hajjatan wa umratan an syukrumah. Jadi hadis tentang syukrumah, seorang berteriak kepada Nabi SAW kepada dalam
manasik tersebut dan Nabi SAW mendengarnya, apakah kamu sudah melakukan umroh atau haji untuk dirimu sendiri? Kalau belum, maka tunaikan untuk diri sendiri, baru untuk orang lain. Maka ini juga boleh. Sebagian mengatakan hadisnya dhaif, tapi masyhur dijadikan dalil para ulama ya, tentang kebolehan melakukan atau menggantikan badal haji atau umroh. Wadabul adhahi, kemudian menyembelih hewan kurban. Ini boleh mewakilkan, karena hadisnya ada Nabi mewakilkan kepada Ali untuk menyembelihkan hewan kurban. Wa tafriqus zakawat wa shamil kafarat, kemudian membagikan zakat. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Itu seorang wajib untuk melakukan zakat atas hartanya kepada asnaf-asnaf yang sudah disebutkan. Nah, apakah dilakukan sendiri? Ternyata boleh diwakilkan untuk orang ya. Karena ada ayatnya, ada hadisnya, maka diperbolehkan. Begitu pula shaum kafarat tadi, puasa kafarat. Kemudian rakaat tawaf al-akhir dan 2 rakaat tawaf akhir ya, itu di belakang maqam Ibrahim. Silakan untuk melakukan 2 rakaat setelah melakukan tawaf. Idza sholat umat tambahan di tawafil haji, kalau melakukannya sebagai rangkaian tawafnya haji. Kalau tidak, maka tidak. Jadi ini semua dikecualikan. Selama ada nas atau teks hadis membolehkan, maka hal tersebut sudah dikecualikan. Selain itu, maka hukum asalnya tidak boleh. Selain itu, maka hukum asalnya tidak boleh, seperti sholat. Wa alhaqa bil ibadati syahadat wal iman wal imanu wa minal imani wal ilahi wal i'an. Dan yang serupa dengan hal ini ya, tidak boleh mewakilkan pada hal-hal yang sifatnya ibadat badaniyah, begitu pula tidak boleh mewakilkan yang sifatnya persaksian atau syahadat ya. Dan sumpah, persaksian dan sumpah. Wa minal iman al-ilah, dan di antara bentuk sumpah adalah al-ilah. Ilah itu apa? Walladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang melakukan ilah terhadap istri-istri mereka, apa itu ilah? Itu zihar, haulan. Mujadilah itu ingat nama Qaul, Qaula binti Sa'lath. Asal ilah itu adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Adapun di bawah itu maka diperbolehkan. Karena Nabi SAW pernah mengilah istri sebagian istrinya di hadis yang masyhur, karena mereka menuntut nafkah yang lebih, nafkah yang lebih. Dan Allah SWT memberikan teguran juga di surat Al-Ahzab. Jadi kalau istri Nabi menginginkan yang lebih dari 5 dunia, maka soroknya diberikan al-tolak. Tapi kalau memilih Nabi dan dari akhirat dan rumah di akhirat, maka sabar. Jadi Nabi SAW pernah mengilah. Ketika hal tersebut berlaku sebelum di bawah 4 bulan, maka itu diperbolehkan.
Tapi kalau lebih dari 4 bulan, maka ulama berbeda pendapat apakah dia jatuh tolak bain atau tolak raj'i. Jadi yang betul dari dia jatuh tolak raj'i. Raj'i itu masih bisa rujuk, dia diberikan pilihan setelah 4 bulan dia mengatakan, ya, entah dia mengatakan saya tidak akan menggalimu, saya tidak akan mencampurimu dan seterusnya, ya, atau abadan selamanya, itu namanya hilang. Setelah berlalu 4 bulan maka dia diberikan pilihan, kamu mau ceraikan atau kamu rujuk. Kalau dia tidak mau rujuk, maka yang menceraikannya adalah hakim. Jadi itu yang disebut apa? Tidak boleh perwakilan dalam masalah hilang. Ini tidak mungkin. Jadi hilang. Kemudian li'an, mula'anah di surat An-Nur, ya, saling melaknat ketika menuduh apa? Salah satu dengan yang lainnya apa? Melakukan fahisyah, ya, berzina. Jadi sahabat, salah seorang sahabat, ya, mengadu kepada Nabi SAW ketika pulang mendapati istrinya dengan laki-laki lain. Lantas dia marah, tapi sanggup untuk menahan diri, ya. Lantas mengadu kepada Nabi SAW, apa yang harus saya lakukan? Jadi bukan karena lemahnya, tapi karena iman. Sahabat tidak mau apa? Melampaui hukum Allah dan Rasulnya. Baru kemudian itu melandasi turunnya ayat di surat An-Nur. Bingung, Nabi pun bingung. Sampai datang apa? Wahyu menjelaskan tentang apa? Ayat mula'anah. Jadi hukum Islam tidak sembarangan apa menumpahkan darahnya orang kita kadang-kadang, ya, mungkin apa, melihat dari kecil seperti itu, ya, di depan matanya tidak mungkin apa melakukan hal yang ayam-ayam saja, tidak mesti marah, tapi sahabat, ya, sahabat sanggup menahan diri dan mengadu pada Nabi menanyakan tentang apa? Hukum. Maka mereka melakukan li'an, ya, dan Nabi mengatakan, ya, mengatakan ketika setahun kemudian, ya, dia hamil dan melahirkan apa? Anak istrinya tersebut setelah melakukan li'an, ya, dan dia mirip dengan orang lain, bukan dengan sahabat tadi. Ya. Seandainya, ya, bukan karena li'an, maka sudah dirajam. Seandainya bukan karena li'an itu melindungi. Nanti hukumnya di akhirat, bukan di dunia. Li'an itu melindungi secara dohir, ya, pelaku zina, ya, antara suami istri. Ada salah satu dari mereka yang berzina kemudian melakukan li'an, ya, maka mereka terlindungi dengan li'annya dari hukuman rajam. Lalu bagaimana azabnya nanti di akhirat? Nanti dibaca di surat An-Nur. Kemudian wafid lihat bacakan untuk lihat tadi, lihat di sini tidak masyhur, ya, bahkan mungkin tidak ada. Seorang mengatakan kamu seperti punggung ibuku. Seorang laki-laki, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Maka dulu masyhur, ya, masalah minta fatwa bagaimana seorang suami memanggil istrinya Umi. Ma,
pun. Nah, itu apakah termasuk tapi insya Allah yang mungkin tidak termasuk tidak. Para ulama itu merupakan panggilan kasih sayang dan bukan maksud atau maknanya seperti lihat yang mana itu merupakan apa bentuk hajat, bentuk pemboikotan terhadap istri. Nah, kalau lihat maka ulama beda pendapat apakah dia seperti sumpah atau seperti tolak, bersumpah atau seperti tolak. Sini juga tidak dirujukkan. Para mustahil fil maqil fi ayakuna ma'luman bil ba'd al-wujub wa la yastadu ilmuhu min kulli wajhin. Kemudian juga dipersyaratkan di orang yang memberikan perwakilan bahwa dia seorang yang diketahui atau apa orang yang memberikan apa perwakilan diketahui maksudnya dia memberikan perwakilan. Tidak harus merinci secara keseluruhan seperti itu. Ucapan seorang wakal juga fikul diqolilin wa kathirin lam yasih. Apa? Jadi syaratnya tadi harus maklum, harus diketahui apa yang menjadikan maksudnya. Kalau tidak diketahui seperti perkataan seorang, aku mewakilkan untukmu pada hal yang besar atau yang kecil, pokoknya silakan kamu mengerjakan. Perwakilan ini tidak sah. Aufikul umuri, padahal semua urusan gue tak bersatukan amamu, itu tidak sah. Bahkan kalau la yasih atau bawatu ilaika kula syekh, aku serah urusanku kabeh pokoknya gue sing ngatasi. Nah itu tidak sah. Tapi kalau yang dimasukkan di situ pada hal yang spesifik tertentu, misalkan saya salurkan semua urusan ini, maksudnya urusan misalnya nego harga, itu sesuatu yang mahal. Tapi kalau semua perkara kehidupan dia tidak boleh. Karena itu baru. Wa yaqulu wa qalbuka fi bai'i amwali wa iqa'i sahahi latil barar. Kalau dia mengatakan aku memberikan kepadamu atau mewakilkan kepadamu untuk menjualkan ini kendaraanku atau memerdekakan budakku, maka itu boleh karena spesifiknya. Beristar tayakun amwaluhu maklumatan kalau lebih banyak amwali wal-ghayla itu lebih manfaat dari ukuran bisa mati. Kalau dia mengatakan aku membebaskan dia dari sebagian hutangnya atasku, dia mewakilkan kepada seorang dapatkan pada bulan, saya sudah bebaskan sebagian hutangnya 30%, akan sejuta 30%-nya sudah tinggal bayar 70%. Dan intinya apa? Perwakilan dalam kehidupan kita itu kita sering melakukannya, maka kita harus mengetahui batasan-batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Yang banyak tadi adalah masalah apa? Memberikan wakil terhadap apa? Anak-anak. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam masalah perwalian. Wali-wali memberikan perwakilan kepada orang lain untuk melakukan akad nikah, akad yang lainnya. Itu semua adalah apa? Ada dalam pembahasan masalah wakalah. Insya Allah kita lanjutkan kembali masalah fasqul wakalah atau membatalkan perwakilan. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Tadi terkait sama hadis yang sebelumnya tadi ya, itu kan berarti ada di situ dalil atas kalau misalnya orang yang belum misalnya berhaji dia kan tidak boleh membadalkan orang lain. Nah misalnya kasusnya kan di negeri kita kan misalnya dia orang tuanya udah sepuh, kemudian dia tidak bisa berangkat ke haji, nah itu bagaimana? Itu tidak boleh.
berarti misalnya Anaknya kan? nah kan anaknya yang disuruh berangkat ke apa namanya saya untuk berhaji itu dia berarti niatnya di awal juga harus untuk dirinya sendiri itu. Dirinya sendiri. Tidak bisa seorang itu membatalkan haji untuk orang tuanya sedangkan dirinya belum berhaji. Adapun umroh maka lebih ringan karena haji itu satu musim, umroh itu bisa lebih dari satu menurut data jumhur ulama. Tapi kalau haji itu satu musim, satu rangkaian terjadi dalam satu waktu, 1 tahun itu saja. Kalau umroh bisa berkali-kali dalam setahun, maka seorang yang membadalkan orang tuanya dalam haji harus syaratnya sudah pernah haji untuk dirinya sendiri. Maka tidak boleh yang terjadi ya, itu bukan untuk orang tuanya. Dan yang demikian insya Allah mungkin ada sosialisasi dari pihak terkait. Tentunya nanti di masalah niat haji, kalau dia niatkan untuk orang tuanya sedangkan belum, maka tidak boleh, harus niat untuk dirinya sendiri. Tapi untuk orang tuanya nanti di kesempatannya atau bayar orang pun harus yang amanah, karena banyak kasus penipuan dalam masalah badal haji atau umroh. Satu orang badalkan lebih dari satu, ini diterima mas. Padahal anfulan video, padahal satu rangkaian saja. Ini banyak penipu di tanah suci, di tanah air banyak, di tanah suci banyak. Belum masalah ngakal-ngakalis. Itulah dunia. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.